melaksanakan ujian kinerja. Terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar hari ini? Baik. Sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa dulu bersama-sama. Tolong dipimpin oleh Bu Cici. Sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Sebelumnya hari ini Bu absen dulu. Ada yang tidak hadir? Banyak Bu. Lumayan banyak. Bu. Ada ya. Hari ini Aditya, Atika, Eva, Edi, Era, Farunisa, Rizky, Saya. Sandra, Stefanus, Jadi Bu. Sumantri, Fikri, Ada. Ina, Desi. Oke, berarti masuk semuanya ya, 15 orang ya. Kelas A. Nah baiklah, hari ini anak-anak kita akan lanjut ke materi kita yang sebelumnya. Pada materi yang sebelumnya kalian sudah melakukan praktek, melakukan pembuatan BDN. Nah, pembuatan BDN. Siapa ingat faktor apa yang diperlukan dalam pembuatan bedengan? Apa Fikri? Faktornya Kemiringan. Fikri dulu sebentar. Apa Fikri? cuaca. Cuaca. Terus orang? Intensitas cahaya. Siapa lagi masih ingat? Apa? Cuman? Tanah yang mana? Kemiringan tanah. Apa lagi? Tinggi rendahnya dataran. Tinggi rendahnya dataran. Apa lagi masih ingat? Dan curah hujan, kemiringan tanah, kemudian tinggi rendahnya. Apa lagi? Pensaluran. Aduh. Ayo faktornya. Apa? Hah? Apa lagi satu lagi yang utama? Jenis Tanaman. Jenis tanaman yang akan kita akan tanam. Jadi itu adalah faktor-faktor yang berpengaruh dalam pembuatan bedengan. Terus saat kalian selesai membuat bedengan, apakah langsung bisa kita tanami? Tidak. Kenapa tidak? Karena belum dipupuk. Karena belum dipupuk. Kalau belum dipupuk, memangnya ada pengaruh tidak pada pertumbuhan tanaman? Ada. Oke. Nah, hari ini kalian akan melakukan kegiatan pemupukan. Perhatikan dulu. Nah, tujuan yang utama, kalian akan tahu apa tujuan dari melaksanakan pemupukan. Yang kedua, mengidentifikasi jenis pupuk yang akan kita gunakan. Yang ketiga, jumlah dosis dalam pemberian pupuk. Yang keempat, kalian bisa menentukan waktu pemupukannya dengan tepat. Nah, jadi ini adalah tujuan kegiatan pembelajaran kalian hari ini. Selain itu, kalian juga akan melakukan praktek. Nah, setelah kalian melakukan praktek, apa yang dapat kalian peroleh? Kalian bisa mengidentifikasi alat-alat apa saja yang digunakan dalam proses pemupukan. Yang kedua, bisa menentukan bahan penggunaan pupuknya. Yang ketiga, melaksanakan pemupukan dengan tepat sesuai dengan syaratnya. Oke. Sekarang kalian perhatikan gambar berikut ini. Nah, ada dua buah gambar. Gambar yang pertama ini kira-kira gambar apa ini? Tanaman yang layu. Tanaman yang layu. Tanaman yang layu. Tanaman layu ini apa penyebabnya? Biasanya kurang sinar matahari. Apa Edi? Coba Edi, apa penyebabnya Edi? Kenapa ada tanaman yang bisa seperti ini? Ada yang kuning-kuning, apa? Karena apa? Tak kedengaran Ibu? Kurangnya
namanya pemupukan. Nah, bagaimana kita mengatasinya? Kalau kurang pemupukan, Kasih garis di sini. dikasih apa? Kalau pemupukan berarti harus dikasih apa? Dikasih pupuk. Nah, pupuk itu berpengaruh pada mempengaruhi unsur apa? Di dalam tanah. Jadi kita melakukan pemupukan, ya. Nah, sekarang kalian, adakah teknik atau cara untuk melakukannya? Ada. Ada nggak cara melakukan pemupukan? Ada, ya. Kita akan lanjutkan pelajari. Nah, sekarang perhatikan di sini. Unsur hara itu apa sih sebenarnya? Ayo, flora. Apa itu unsur hara, flora? Unsur hara. Jadi silakan dibuka bukunya, bisa dicatat. Jika ada yang penting silakan dicatat, ya. Kandungan yang terdapat di dalam tanah. Kandungan yang terdapat di dalam tanah. Benar. Kandungannya bisa apa saja? Air. Air. Dan air apa? Nih. Bisa ternyata? Nah, hidrogen apa lagi? Ya itu lah. Apa nih? Hidrogen. Nitrogen. Apa lagi? Ayo aja. Stefanus. Apa lagi? Ayo. Stefanus. Oksigen di dalam tanah ada? Ada. Kemudian kalsium, kalium. Nah, ini adalah yang diperlukan di dalam tanah. Magnesium. Nah, itu namanya unsur-unsur hara. Sekarang, apakah semua tanah yang ada di sini semuanya memiliki kandungan hara yang sama? Tidak, ya. Jadi, makanya sebelum kalian melakukan penanaman, sebenarnya kalian itu wajib melakukan pengambilan contoh kandungan unsur hara. Diperiksa, diteliti, maksudnya dilihat dulu di lab kandungan unsur hara misalnya di tanah yang di A, di B itu kandungannya apa saja. Nah, jika sudah tahu, kalian baru bisa menentukan dosis pemberian pupuknya. Oke. Nah ini adalah itu salah satu penyebab kurangnya unsur hara di dalam tanah. Karena itu kita melakukan proses pemupukan. Apa itu pemupukan? Kegiatan penyediaan unsur hara secara optimal. Ya, kegiatan penyediaan Unsur unsur hara secara optimal sesuai ketentuan. Silakan catat dulu. Sesuai ketentuan. Ya, catat dulu sebentar. Aku nanti kayak gini dong. Dah, kan? Bapak dulu ya sebentar. Mau pakai pemilihan. Pemilihan mana depan? Aku dapat ya dari mana ya? BPS dilakukan dia dulu. Oh, sudah lanjut? Sudah belum? Sudah. Bukan BPS pakai. Sudah ya? Ya Bu. Oke. Nah, sekarang pupuk. Pupuk. Coba dilihat apa arti pupuk? Bahan atau material atau unsur hara yang ditambahkan dalam tanah dan pupuk organik maupun organik. Ya. Jadi bahan atau material yang ditambahkan ke dalam tanah, baik berupa pupuk organik maupun pupuk anorganik. Nah, oke. Nah, sekarang kalian tolong perhatikan video yang akan ibu tayangkan, ya. Tolong kalian catat jika ada yang hal penting, karena video ini terkait dengan kegiatan kita hari ini. Kalian akan melakukan proyek yaitu pemupukan. Nah, harus tahu langkah-langkahnya. Jadi bisa dicatat langkahnya apa. Karena setelah ini kita akan melakukan diskusi kelompok ya. Nah, tolong sebelumnya duduk secara berkelompok. Ya. Kelompok satu. Kelompok ini Bu. Dapat 9 ini ya. Ya, benar ya. Satu kelompok 5 orang. Ya, Ibu karena ini nanti tidak harus seimbang ya. Ada kelompok satu. Kelompok satu 5
Rina, kemudian Sandra, kemudian Evan, Stefanus, dan Orgisa. Untuk kelompok satu, ya, tidak kemudian dan tidak, tunggu, apa? Emang keluar? Sekarang kelompok satu tidak dulu. Ya, Dibuat cacingnya Mas Berita. catat langkah-langkah yang diperlukan dalam pembukaan. Apa sih kamu begini? Apa saja yang diperlukan dalam proses pemupukan dasar, kegiatannya, alatnya diperhatikan juga, dicatat. Alatnya apa yang dibutuhkan? Di bawah. Itu sebentar itu teh. Nah, suaranya itu tidak ada suara. Oke, nah itu adalah video singkat dari kegiatan proses pemupukan dasar. Nah, kira-kira sudah bisa ditangkap alat dan bahan yang digunakan? Bisa. Kemudian langkahnya apa saja? Bisa. Bisa ya? Oke. Menimbang apa aja yang proses pengerjaan mengambil hubungan menggunakan tempat kecil, kemudian letakkan hubungan. Kita diskusi Apa? Iya, itu sambungannya. Silakan dibaca dari mana ya. Ini kelompok satu. Ngambil. Ya mixer Sandra. Iya buat buat timbangan tuh. Gayu. Ini loh. Oh, apa namanya? Aspek. Ya, tempe. Ya, ada semua. Guys. Ya, yang lain dengarkan ya. Kelompok lain boleh menanggapi jika sudah selesai nanti. Oke, Stefanus silakan. Selamat siang teman-teman. Siap. Di sini saya akan membacakan rancangan praktek pemupukan. A. Judul proyek: melakukan pemupukan dasar. B. Peralatan dan bahan. Peralatan kerja: gembor, ember, gayung, timbangan, mixer, cangkul. Bahan kerja: pupuk kandang ayam, pupuk urea, poska, M4, dolomit.
Peralatan K3, sepatu bot. D. Perencanaan penyelesaian proyek. Nomor 1, menimbang pupuk Posca. Mengambil pupuk dengan menggunakan skop kecil kemudian meletakkan pupuk ke atas timbangan yang sudah di alat. 2. Menimbang dolomit. Mengambil dolomit dengan menggunakan skop kecil kemudian meletakkan pupuk ke atas timbangan. 3. Membuat jalur parit untuk pemupukan. Mengukur terlebih dahulu parit di bagian tengah bedengan yang akan digunakan. 4. Menampur pupuk. Menampurkan pupuk kandang. 5. Pencampuran pupuk. Mencampurkan semua pupuk yang sudah ditaburkan ke tanah. 6. Menyiramkan empor. Menyiramkan empor sebanyak 50 mili. E. Rancangan waktu penyelesaian proyek. Hari Rabu 5 Oktober 2022 dengan waktu 135 menit. Oke, selesai? Ya, nanti sana tuliskan jumlah pupuk yang dipakai. Jadi tolong kalian tambahkan konstanya berapa tadi? 2 kilo. Kemudian dolomitnya berapa kilo? 5 kilo. Untuk kandanya? 3 karung. 3 karung. Oke. Sekarang dengarkan ya. Pertama apa dulu yang kalian kerjakan? Kita menyamakan persepsi. Menimbang. Yang kedua? Membuat jalur parit. Membuat parit atau jalur pupuk. Yang ketiga? Nah, apa dulu yang ditabur? Pupuk apa dulu yang Kandang. Dolomit. Yang pertama? Dolomit. Yang sesuai kalau bisa apa ayo? Kandang saya bilang. Kandang. Sebanyak 3 Yang karung. pernah contoh tadi yang pertama apa? Kandang. Kandang. Ya. Dolomit. Kapur. Dolomit. Dolomit. NPK dulu. NPK. Yang kedua? Kandang. Dolomit. Yang ketiga? Pupuk kandang. Pupuk kandang. Ini urutannya dilihat ya. Nah, setelah itu dicampur, disiram dengan apa? Empor. Kemudian bagian apa? Dicampur. Ini mixer dulu atau disiram dulu? Mixer dulu, disiram, baru di apa kan bedengannya? Ratakan. Roy dan kembali. Paham ya? Oke. Nah, setelah ini kalian akan duduk di lapangan. Nah, kalau di bawah satu dari kelompok satu bawah ini kerjakan sesuai langkah yang sudah kalian buat. Karena dalam itu setelah ini kita lakukan refleksi. Nah, refleksi itu menyamakan apa yang kalian buat dengan apa yang kalian tuliskan. Kira-kira paham? Paham kira-kira? Jadi nanti setelah naik dari lapangan, kalian melakukan refleksi ini. Kalian nanti akan menjawab iya dan tidak. Apakah pekerjaan kalian itu sesuai dengan rancangan kalian atau tidak? Ya? Paham ini? Nah, setelah kita dari lapangan ya. Oke, sekarang silakan siap-siap. Kita turun ke lapangan. Nanti karena timbangan cuma 1, belum selesai itu. Karena timbangan cuma 1, bergantian setiap kelompok. Dimulai dari kelompok 1 dulu ya. Nah, 3 kilo ya. Ya, Bu. Sesuai takaran. Nggak kau nih cita-cita orang nggak tahu. Seperti itu. Cita-cita kau jadi apa? Polwan. Korban. Polwan. Oh, polwan. Berapa kilo Kemarin tuh? kau bilang jadi itu. Yang pariwisata. Memang. Sekarang polwan ganti lagi. Polwan kan dia kejanjaran banyak duit. Iya, kalau banyak duit. Kemarin dia bilang pariwisata apa tuh yang jadi moderator. Nanti anak jadi mandor ya. Udah nih mau itu sini. 3 kilo. Tidak masih pindah cita-cita. Oh, ini Bang. Ini nampaknya orang tak itu nih. Tidak lihai. Nah, enggak lihat. Kurang. Tidak bilang ya. Kurang. Bangun. Oke, dah lanjut. Berikutnya. Nah, hilang. Salah mana? Kelompok berikutnya. Kelompok 3.
Tiga setengah. Tengah. Gigi. Dah. Pas. Dah. Dah. Belakang lah. Kiri kanan atau kiri ya? Anak tani harus kuat, Bu. Meremeh. Dedek. Dedek. Legend, Bos. Meremehkan legendari. Dah, kempes itu ya. Ini harus bawa kok kena air dia lengket. Meremehkan aku man. Maksud gua apa abang bawanya? Naga. Ecet banget, Cok. Padahal kamu jatuh. Ternyata habis. Oh, jam 12. Kelihatan deh. Ini isiannya gitu ya. Aman cuma untuk ini enggak minta online-nya.
pasir ini. Kamu kan? Oke. Perbandingan. Oh iya. Ini ada di mana? Firman man, Firman. Gimana nih? Jalan ada di pelan. Brutal man. Pelan. Ya, ibu. Yang berita di kamera. Ya, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Dari lapangan. Melahkan Ibu ucapkan terima kasih ketika sudah berjalan dengan baik. Kerjasama. Oke. Sebelum kita mulai lagi, kalau kita meregangkan otot kalian dulu sebentar. Nah, kalian ikuti instruksi ibu ya. Kita beri sebentar. Kalian ikuti saja instruksi ibu. Misalnya bilang angkat tangan, jadi angkat tangan. Nah, pokoknya ikuti saja sambil kita meregangkan dan melepaskan kalian setelah melakukan ini praktek di lapangan. Oke, semuanya. Nah, sekarang semuanya angkat tangannya ke atas. Kemudian goyangkan tangannya. Kemudian pegang dagunya. Dagu. Konsentrasi. Kemudian dagu. Letakkan tangannya ke kanan dan ke kiri. Kemudian goyangkan tangannya lagi. Ada fokus. Pegang hidungnya. Ada yang tak fokus kan? Lagi. Oke. Hidung yang mana hidung? Nah, sekarang setelah kita dari lapangan, sesuai dengan RKPD kita yang kedua, dah. Kita dulu, dah. Yang kemudian kita, ya. Dengarkan, RKPD yang kedua ini kalian akan melakukan refleksi kegiatan. Setiap orang dapat satu. Halo guys, jangan lupa subscribe ya channel saya. Tolong ke belakangnya. Oke, tolong kalian dibaca. Berilah tanda checklist pada kolomnya atau tidak sesuai jawaban Anda. Nah, kalian lihat nomor 1, 2, 3 sampai nomor 6. Tentang bisa memang iya. Jika tidak ada ya tidak, gitu ya. Ayo buka waktu. Ya, Bu. Oh, yang belum dapat. Hasil evaluasi itu kelompok yang kerjaannya atau kelompok yang paling solid dalam kegiatan kelompok itu ada di kelompok 1. Oke, lainnya nanti untuk aktivitasnya bisa lebih baik juga. Oke, ya. Sekarang dengar. Dengar dulu.
dulu. Sebelum masuk pelajaran, kita buat dulu kesimpulan dari kegiatan kalian hari ini. Yang pertama, kalian tadi belajar tentang apa? Memupukan dasar. Pemupukan. Apa pemupukan itu? Pemupukan adalah Ya, pemberian. Ayo, bahan ke dalam tanah. Oke, itu pengertian pertama. Silakan ditulis ya. Ayo yang kedua, setelah arti pemupukan. Yang kedua apa lagi didapat hari ini? Faktor pemupukan. Apa arti dari pemupukan apa nih? Dasar. Itu dasar pertama. Pupuk. Yang apa? Tadi ada pupuk kandang, ada SPK, nah pupuk apa? Pupuk organik ataupun anorganik yang diberikan kemana? Di atas bedengan. ke dalam Ke dalam tempat tumbuh siapa? Tanaman. Tanaman ya. Pada fase apa? Fase pengolahan tanaman. Oke, kita dulu buat simpulannya. Yang ketiga, apa lagi? Faktor. Apa yang kita pilih tadi? Faktor. Nah, apa? Pemupukan. Oke, waktu. Kalian buat pemupukan sendiri. Jadi faktor yang mengalir pemupukan ada berapa berarti? 4. Nah, jadi anak hari ini kalian sudah memahami apa proses dari pemupukan. Jadi bisa perhatikan sebentar. Pemupukan dasar di luar ilmu yang kita dapat hari ini bisa kalian terapkan di kalian karena sebenarnya masih punya lahan ya. Nah, tinggal kalian nanti misalnya menambah misalnya kemarin kurang ini, nah kalau udah banyak kalian ini menambah dapat ilmu yang baru sehingga dalam proses pemupukannya nanti kalian bisa lebih baik lagi. Oke, untuk pertemuan kita berikutnya setelah kita melakukan pemupukan kita akan melakukan apa kira-kira? Pemasangan busa kita lakukan minggu depan di pertemuan berikutnya. Nah, jadi diucapkan terima kasih untuk kegiatan kita hari ini. Sebelum menutup pelajaran, mari kita sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillah.